Baik, tema acara kita itu seperti yang tertera di depan. Untuk Pater Canisius Jenali, Seisen, cowok idaman cewek manis. Hati-hati, ini cowok idaman cewek matre juga bisa ya. Bisa juga cowok idaman cewek montok. Itu itu mau manis, matre, montok, molas, tapi tidak apa-apa. Pater Kanis tidak takut karena Tuhan menolong dia. Baik, kita tepuk tangan untuk Pater Kanis dulu. Baik, yang berbahagia Pater Kanis, Bapak Bupati bersama jajaran pemerintah yang sempat hadir, Pak Camat Delap, para pastor, pimpinan CCM yang sempat hadir, Pastor Paroki, Romo Endik, Thomas, Bapak Ketua Dewan Pastoral Paroki Rejeng bersama Ketua Stasi Pahar juga, Bapak-bapak Kepala Desa dan tokoh-tokoh umat, tua-tua gendang yang sempat hadir dalam acara misa syukur Imam baru Pater Kanis Jenali Seisen pada hari ini. Selamat siang semua. Selamat siang. Baik, tepuk tangan dulu untuk Pater Kanis sekali lagi. Atau tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan, ya. Nanti lapangnya hilang. Baik, kita lanjut dan langsung saja untuk acara yang berikut. Kita dengarkan sambutan dari Ketua Panitia Penyelenggara yang akan dibawakan oleh Bapak Martin Magol. Pastor Paroki Rejeng beserta seluruh pastor, terutama yang senior, Pater Frans, yang pengabdiannya kurang lebih 54 tahun yang lalu hanya di pada tahun kurang lebih tahun 68 dan 69. Karena waktu itu sambut baru itu anak SD kelas 2, bukan kelas 4. Yang saya hormati Dewan Pastor Paroki, yang saya hormati Ketua Stasi Pahar, yang saya hormati Pak Bupati Manggarai beserta seluruh rombongan, Pak Kadis, Pak Sek, beserta teman-teman lain dari Kabupaten Manggarai. Yang saya hormati Pak Camat, yang hari ini hadir Pak Sekcam, yang saya hormati para kepala desa sekecamatan Elak, dan lebih khusus 4 kepala desa yang ada di Gelang Raya ini. Yang saya hormati para kepala sekolah, baik SD maupun SMP yang ada di Gelang Raya, dan juga para kepala sekolah, khususnya Kepala SMA Katolik Ketang. Yang saya hormati para ketua gendang yang hadir, gendang dari seluruh kampung di Desa Gelong yang juga terlibat langsung, terlibat tidak langsung untuk mensukseskan kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini bisa berjalan dengan penuh sukses. Dan juga kami menyampaikan permohonan maaf, dan mudah-mudahan kerja keras kita dalam mensukseskan kegiatan hari ini adalah kita berpedoman pada semua batu besar, sebab pada saatnya nanti batu itu akan berubah menjadi roti. Jangan sampai pada saat batu itu menjadi roti baru kita menyesal. Coba saya tadi baru batu besar. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mengakhiri sambutan dari panitia ini, saya menyampaikan satu ilustrasi. Bapak, pada suatu ketika seorang anak menjelang persiapan sambut baru, bapaknya bertanya, "Anak, bagaimana kamu kapan sambut baru?" Bapaknya bilang, "Bulan Mei." Persiapan di sekolah ya, sudah lancar semua. Kalau begitu tak saya tes kau. Bapaknya tanya, "Berapa
tujuh sakramen. Tapi ingat, Bapak bilang ingat, dari 7 sakramen itu yang kita terima hanya 6. Kalau kau jadi pastor juga dapat 6, kalau jadi abang juga hanya dapat 6. Biar 7. Apa ini? Bagaimana 7 sakramen ini? Itu zaman dulu, zaman kami sekarang. Lipat semua saja itu. Baik, terima kasih dan selamat. Yang pasti bahwa Patrikanis nanti hanya 6 sakramen saja, tidak bisa lipat semuanya. Baik, kita lanjut dengan acara makan siang bersama. Kita awali dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Ferdi. Romo, kami silakan. Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami di dalam surga, yang senantiasa terus Kau alirkan ke atas kami masing-masing. Dan teristimewa pada kesempatan ini, kami bersyukur atas rahmat imamat yang telah Engkau meteraikan ke atas hamba-Mu saudara kami, Pater Kanis. Bukan karena kuat dan besarnya perjuangan dari hamba-Mu ini, tetapi kami sungguh yakin semuanya ini adalah rahmat cuma-cuma yang senantiasa mengalir dari kebaikan dan belas kasihan Pater Kanis. Kami mohon kepadamu, semoga rahmat istimewa yang telah Engkau nyatakan ke atas hamba-Mu saudara kami Pater ini senantiasa Engkau terus sempurnakan dalam segala usaha dan pelayanannya di mana saja ia bertugas. Rahmatilah ia selalu dengan sukacita agar ia mampu menjalani imamatnya dengan penuh kesetiaan dan tanggung jawab. Engkau juga telah menyediakan bagi kami santapan jasmani. Pada kesempatan ini kami hendak menuju meja hidangan. Namun dengan rendah hati kami mohon, semoga Engkau hadir bersama kami dalam perjamuan ini, menurunkan berkat-Mu yang melimpah atas makanan dan minuman yang telah tersedia ini, atas saudara-saudara kami yang telah menyiapkannya bagi kami, dan teristimewa atas kami semua yang ikut ambil bagian dalam perjamuan ini. Semoga makanan dan minuman ini senantiasa mampu membawa kekuatan dan bagi kami agar kami terus mewartakan kasih dan kebaikan-Mu di tengah kehidupan sesama kami. Semua dari penuh ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ku datang padamu membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku, mendekat Kau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, yang baju kadang kekecilan, kadang kegedean. Itu berarti pemberian umat
sebagai tanda cinta dan tanda hormat. Aku mendambakan imam yang galak tetapi sumanak. Sumanak itu artinya mesra, bersahabat, seperti saudara sendiri. Kaku pada dogma yang lebih sering memegang rosario dibandingkan BlackBerry warna hijau. Aku mendambakan imam yang lebih banyak mendengar dibandingkan berujar. Aku mendambakan imam yang menampung air mataku tanpa ikut menangis, yang mengubah putus asa menjadi harapan, yang mengajarkan ritual sekaligus spiritual. Aduh, damba dan keinginan kami banyak ya, banyak sekali. Tetapi kami percaya akan terpenuhi karena imamku mau dan mampu damba dan doa kami imamku. Masih ada satu lagi. Sekali mengenakan jubah, jangan berubah. Jangan pernah berubah, walau godaan membabak, bahkan sampai ada laut terbelah. Kenakanlah jubahmu, itulah toba yang hidup, agar aku bisa menjamah seperti perempuan Samaria pada Yesus Tuhan Allah. Aku mendambakan imam yang menatapku kalem, bersuara adem, berkah dalam. Tadi pagi yang komen, yang suka adalah 1012 orang. Mari tepukan. 1012 orang pas tanggal 12 hari ini. Bukan omong kosong. Di situ saya menulisnya bahwa mari kita ikut bersama bergembiraria atas syukuran dari Pater Kanis. Pas memang bahwa semua orang antusias, semua orang mengamini syukuran kita hari ini. Mari kita tepuk tangan untuk Isinati.
Yang mati kamu siapa? Apa guru atau ibu guru? Suka. Itu karena ada setan ikut bergoyang bersama mereka. Baik, para pastor, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan lanjutkan tentang acara goyang-goyang. Tapi kita beri kesempatan dulu untuk ini, Pater Kanis untuk bisa sharingkan perjalanan panggilannya itu. Dan kemurahan hati umat sekalian, ACKE, Wankoe Tantua, dari seluruh Gelong Raya ini secara khusus keluarga besar. Terima kasih banyak anak Rona, Koe, dan semua yang hadir ambil bagian dalam acara syukuran ini. Terima kasih banyak. Saya tidak bisa sebut satu persatu. Saya anggap sebutan ini sebagai itu menyatukan semua, melingkup semua. Dari pemerintah juga, Bapak Bupati, terima kasih sudah hadir dan rombongan. Para tokoh agama, para pastor, sesepuh Pastor Thomas, sesepuh pada sesepuh ulung, you're our hero. Ada yang pertama, ada yang bertanya ini kenapa gambar ini warna merah putih? Saya ini seorang nasionalis, biar saya jauh-jauh di negeri, saya cinta Indonesia. Saya cinta Indonesia, berhadapan dengan ini sekarang ya radikalisme yang tidak mau mengakui ideologi negara, simbol negara. Saya sebagai seorang pribadi, sekaligus juga sebagai seorang imam religius, misionaris di luar negeri, saya cinta Indonesia. Sebaik-baiknya negara orang, negara sendiri lebih baik. Itu salah satu pesan di balik ambil ini. Terus yang di apa juga itu saya pakai, ada yang komentar Bapak Bupati, kenapa nggak pakai jubah semua? Saya bilang saya mau juga promosi pakaian Manggarai. Di Filipina selama 7 tahun saya selalu pakai itu Manggarai. Orang senang sekali di adat kita ini. Makanya mohon maaf yang kemarin yang sempat komentar kenapa nggak pakai jubah, harus seimbang jubah dan baju adat. Nanti dibilang Pak Bupati ini mentang-mentang ini harus jubah terus. Pak Bupati senyum. Terima kasih. Yang lain juga bertanya kenapa harus memilih moto ini. Dulu saya masih ingat tanggal 17 bulan 3 di salah satu paroki kami di gunung, tempatnya seperti sini, seperti ke hari ini. Waktu itu hari Minggu saya ingat persis, pulang dari stasi paling jauh, jalan kaki juga, pas hujan lagi. Di perjalanan juga ada kebetulan motor taruh di itu di rumah umat. Pas mau turun ke daerah perkotaan, hujan. Saya pikul ubi sayur di belakang, hadiah pemberian terbaik dari umat. Umat kita di sana sederhana juga. Ada di samping kiri manuk, 4 ekor manuk. Itu pemberian dari umat stasi. Pas hujan di perjalanan ke bawah, saya pikir ada orang yang tabrak saya di belakang. Rupanya memang agak berat ubi dan sayur. Saya jatuh nih, Pak Bupati, masih ada bekas-bekas di sini sebagai tanda cinta di tanah rantau. Makanya saya memilih ini karena waktu itu sekitar jam 6 sore, agak gelap di situ, daerah di itu. Saya mau cerita, waktu itu saya tidak bisa berdiri memang karena sudah pontang-panting dari atas motor sudah ini. Makanya ada 3 orang, saya tidak tahu mereka. Saya tidak tahu mereka, tiba-tiba mereka, rupanya mereka mengenal saya waktu saya ikut tradisi mereka, goyang-goyang mereka punya tuh ya tarian tradisional mereka, saya ikut. Mereka melihat, mereka ini bukan Katolik juga, tapi mereka ya melihat, ini mereka di sana panggil apa Padi, artinya mereka bilang panggil Pak Pastor gitu. Padahal saya waktu itu masih diakon waktu itu. Mereka tolong saya, Bapak Bupati, mereka tolong. Dan saya dalam refleksi pribadi, dalam kesulitan, dalam situasi yang paling sedih pun, Tuhan menolong saya lewat orang-orang baik ini. Makanya saya memilih moto ini sebagai ungkapan kegembiraan saya, ungkapan syukur saya kepada Tuhan yang senantiasa menuntun, menjaga. Meskipun saya sendiri, kebetulan saya tinggal dengan pastor paroki orang Belgia, kami berdua, jadi ya saya sangat dicintai. Saya juga sangat mencintai semua umat di pedalaman dengan kesederhanaan mereka.
apa adanya dari rumah ke rumah. Saya selalu kunjung mereka, minum kopi, minum tuak juga di sana ada. Jadi makan kamote, tete, daeng. Jadi semua hampir sama dengan kita di sini. Yang saya bersyukur dari umat Filipina itu tadi, keterbukaan mereka, ketulusan mereka menerima kita sebagai pastor dari negara lain. Itu yang saya pelajari dari orang Filipina. Saya pikir seperti kita di sini di Flores, Manggarai khususnya, kita menerima setiap pastor yang datang ke sini sebagai tanda bahwa kita itu juga disentuh, sebagai tanda kita dicintai oleh para pastor yang datang dari luar. Makanya itu yang saya alami di sana. Sejarah panggilan awal masuk di seminari itu berangkat dari kecemasan pribadi, juga dari Bapak Pastor Thomas. Dulu waktu saya masih kecil di sini Bapak Bupati, kalau Bapak Thomas datang dengan tingginya itu, matanya besar sedikit, oh tata beda loh ya. Dia sambil bagi bonbon waktu itu. Saya ingat persis, makanya saya tiru waktu di Filipina. Kalau setiap masuk kampung stasi, sebelum saya jalan harus beli sebonbon. Karena anak-anak kecil mau terima komuni semua nggak bisa juga. Saya bilang nanti setelah komuni orang tua, saya panggil mereka sini satu persatu. Kasih itu saya belajar dari Pastor Thomas. Pastor Thomas, merci buku. Terima kasih. Berangkat dari kecemasan, semakin banyak anak-anak muda yang belum mau atau kurang mau atau tidak mau menjawab panggilan ini. Itu kecemasan saya melihat pastor-pastor kita sudah sepuh. Pikir saya, siapa nanti yang melanjutkan karya misi ini. Waktu itu 12 tahun lalu saya pertama masuk di CCM, seperti apa hidup seminaris seperti itu. Karena saya dari SMA luar, SMP SMA di luar di Makassar, sekolah muslim juga, mayoritas muslim. Hanya 2 atau 3 orang kami Katolik, saya sendiri tambah Toraja, yang lainnya teman-teman muslim. Tapi bagi saya persahabat itu menjadi kata kunci, lintas agama, lintas suku segala macam. Saya sudah belajar sedikit tentang itu. Jadi makanya kemana-mana kalau saya jalan, waktu saya pulang juga dari Filipina kemarin, kemana-mana orang, ayo kita ke sini, ke Solo, ke Bandung, ke Yogyakarta, ke Manado. Saya kira tahun ini liburan yang paling banyak jalan bagi saya ini. Setelah dari sini nanti ada yang minta lagi ke Medan lagi, Kalimantan lagi. Saya kenal lama-lama ke Papua lagi jadinya. Belum ke Ruteng jadinya, belum kunjung Bapak Bupati ini. Itu berangkat dari kecemasan. Ya, saya memberanikan diri di Makassar setahun formasi kami. Setelah formasi di Makassar ke Jakarta 4 tahun. Dengan itu tadi, karena saya bukan dari latar belakang dari seminari menengah, saya SMA luar. Memang tahun pertama itu bukan hal yang mudah bagi saya, harus mengikuti semua aturan rumah tangga biara, hidup doanya bagaimana, jam bangunnya bagaimana, jam kerjanya bagaimana, semuanya tidak gampang. Banyak orang bilang kamu ini hebat, sama bukan saya yang hebat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang setia menuntun, menjaga dan meneguhkan panggilan saya pribadi. Kalau dari saya sendiri, saya bilang saya ini bukan siapa-siapa, tapi saya tadi selalu melibatkan Tuhan di setiap pergumulan, suka dan duka. Saya selalu, Tuhan ini semua hidup saya, ini kegembiraan saya hari ini suka duka saya hari ini, saya semua serahkan ke Tuhan. Sering berjalan waktu, karena tadi para pastor CCM, rektor, formator, mereka selalu rekomendasi saya dengan baik. Jadi saya terus sampai di Filipina. Masuklah novisiat di Filipina. Seperti yang saya ceritakan tadi. Ya, setelah novisiat teologi lagi, setelah itu top. Jumlah seluruh kalau saya nggak salah hampir 12 tahun lewat ini. Waktu yang tidak sedikit, pergumulan tidak sedikit, tidak kecil. Tapi semua karena berkat Tuhan, dukungan keluarga besar Pahar, ACKE, kawan koe, etan tua, seluruh Glong Raya ini saya mengerti betul, saya paham betul pengorbanan, kebaikan, siang malam, bahkan ada yang tidak tidur dan tidak malam tuh menjaga hari ini. Terima kasih banyak untuk semua kebaikan, untuk semua cinta. Nanti semua saya akan bagi juga di umat di Filipina. Salam banyak dari umat di Filipina untuk Bapak Ibu sekalian. Mereka sangat gembira hari ini karena tadi saya sudah kirim ke sana foto-foto, dan mereka semua senang.
Terima kasih, semoga masih banyak anak-anak muda yang mau menjawab, yang mau bermimpi untuk menjadi imam, yang mau membagi dirinya untuk melayani sesama, melayani Tuhan. Saya mau sharing karena terlalu panjang nanti. Oke, panitia terima kasih banyak. Bapak Bupati terima kasih sekali lagi untuk waktu, untuk tenaga pengorbanannya, terima kasih. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu, tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kita tepuk tangan untuk anak-anak dari SDK Pahar.
Jadi untuk Bapak Ibu yang masih makan, mohon maaf bukan tidak sopan, tapi karena masih harus ya ikut acara yang lain. Keber-keber itu artinya topeng, karena pakai topeng. Baik, Ibu Guru sementara siapkan lagi. Sudah siap? Siap gerak. Baik, silakan. Baik, setelah nyanyi kita nonton dance lagi. Ada yang mau goyang lagi? Ada, dari SD ke Pahar tadi katanya. Yang Pahar ini jagonya goyang. Baik, terima kasih untuk anak SDK Pahar. Saya panggil yang berikut yang tadi mau menyanyi vokal tunggal dari SDK Pahar. Dan teman-teman yang mau menyumbangkan acara, tolong bisa laporkan. Yang mau menyanyi bisa langsung sebentar menghubungi Organis. Sebentar Pak Kanis menyanyi, Romo Tarsi, Romo Indi, Patri Ignas juga menyanyi. Ya. Oh ya, hujan itu tidak menghalangi kita untuk menyanyi.
kerupuk dalam pipimu, di gede mata abato ya sagale kese gede mata oe bato ya sa oe mose makene ni putai ga ngalis naisi Along de la cola lo parado que se donde la con la lo paro manga paro de tangka kolega adil naidi di pulime tutte la lo vengo de vento la lo vengo mama vengo de tangka kolega ngalis naisi poli matan mata ya Toyasa, mose makende ni putaiga adil naidi,
bebentitigi aneka bebro kesaya aneka bebro wataya weneka bitum neka bentitigi. Terima kasih banyak.
yang memiliki sawah yang banyak dan berhektar-hektar. Mereka memiliki 2 orang anak laki-laki. Walaupun begitu, ayah dan ibunya selalu rendah hati dan baik terhadap semua orang. Dan di rumah mereka ada banyak pelayan. Tak jauh dari rumah mereka ada sebuah sekolah dasar dengan jumlah murid yang lumayan banyak. Suatu pagi, ketika ayah, ibu, dan pelayan-pelayan sedang menikmati sarapan, tiba-tiba anak bungsunya yang bernama David datang menemui ayah dan ibu sambil membawa tas serta dengan pakaian rapi. Selamat siang, Bu. Hari ini aku mau pergi, Bu. Tiba-tiba kakaknya yang bernama John datang. Ya, kita ngobrol dulu tentang cuaca atau tentang kamu yang tidak mengasih tahu aku mencari pekerjaan lain. Sorry, aku lupa kalau izin sama kamu, tapi aku pengen mandiri tanpa melibatkan ayah dan ibu. Apa sih pekerjaan idaman yang kamu sukai? Ada pekerjaan idaman yang aku suka, cuma aku pengen kerja sama teman aku Al di kota. Hah? Jangan bilang Al yang payahan itu. Tiba-tiba ayahnya berkata kepada ibunya, Sayang, ayo kita kasih makan kedua anak kecelakaan begini. "Itu ide yang bagus, Pak." Sorry, tapi aku harus sampai ke tempat wawancara. Akhirnya David pun pergi, tinggallah ayah, ibu, John, dan pelayan-pelayannya. Mereka melanjutkan sarapannya. Ketika sekeluarga sedang sarapan, dari sekolah yang tak jauh dari rumah mereka terdengar bel tanda masuk sekolah. Anak-anak sekolah pun berhamburan masuk kelas. Ini adalah pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak tidak apa bahasa Indonesia ngedere. Ibu-ibu, ibu, Dere telah membacamu. Yang benar adalah Dere itu menyanyi, bukan membaca. Ketika ibu guru sedang mengajar, tiba-tiba ada seorang siswa yang sedang menyanyi di luar kelas dan ibu guru pun menyuruh siswanya untuk melihat dan memanggil siswa tersebut. Itu bukan tempat namanya iklan. Begitu suruh dia masuk ke kelas. Di matamu masih tersimpan selasa peristiwa. Bangga membasah depan
kali kalau ibu guru masuk jangan ribut ya. Itu tiba saatnya David bertemu dengan Al sambil mereka berbincang karena baru bertemu. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Selamat siang dan jangan lupa belajar. Mintakan kepada semua keluarga. Untuk apa dan tidak perlu lupakan dulu. Kalau kamu sukses, mereka akan bangga. Kamu benar. Aku memang selalu benar. Tibalah suatu hari, David mengajak Al untuk bertemu dengan teman-temannya dan mereka pun pergi menemui teman-temannya. Ayo kita pergi minum. Ayo minum dong. Sambil bercerita dan minum-minum, tak terasa uang David pun habis. Teman-temannya pun satu persatu meninggalkan David. Minum lagi dong. Ayo kita kagum, uangnya sudah habis. David pun merenung seorang diri sambil menahan rasa lapar dan sambil berjalan pulang. Aduh, aku lapar. Kalau di rumah Saya tinggal kita dengan payah. Aku pergi aja. Tibalah David di rumah. Ya, saya sudah pulang. Dimana ya aku ingin bertobat? Tiba-tiba anakku. Tiba-tiba John yang baru pulang dari sawah kaget dan terkejut melihat rumah anaknya dan pelayan-pelayan sibuk menyiapkan makanan. Saat aku gagal, kau beriku kekuatan untuk bangkit. Saat aku bahagia, kau pun aku lupakan. Saat aku menang, kau pun aku tinggalkan. Saat aku jatuh lagi, kau kembali aku hampiri. Saat aku terluka lagi, kembali aku menangis di kakimu. Tak sekalipun kau menolakku, tak sekalipun kau memperhitungkan kesalahanku, kau tetap menerimaku, kau tetap mengasihiku. Terima kasih. Pak, selama ini yang tinggal bersama Papa adalah saya. Kenapa ketika musim pulang, Papa mengadakan syukuran? Anakku, selama ini dia telah hidup susah di tempat perantauan. Makanya ayah dan ibu mengadakan syukuran. Ya Tuhan, Tuhan lanjutkan. Siapkan makanan. Baik Tuhan. Meminta maaf dan kepada orang tuanya. Sosok orang tua yang selalu rendah hati dan selalu menerima permintaan maaf anaknya sebesar apapun kesalahan anaknya. Murid yang selalu ribut ketika ditegur gurunya pasti akan berubah. Itulah hidup tak selamanya mulus. Semua butuh perasaan kepada sesama, yaitu tolong, minta maaf dan terima kasih. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya pahar. Penontonnya bingung, apalagi permainannya yang penting sudah menghibur. Selamat siang dan sekian.
Sampai